Shalom, puji nama Tuhan Bapak Saudara. Di pagi hari ini, pagi yang berbahagia, kita boleh sama-sama bersekutu di dalam Tuhan, di dalam ibadah selamat pagi Bapa. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, terlebih untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, saat pagi hari ini kami boleh merasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur lewat pujian penyembahan kami Bapa. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah kami, bertata di setiap pujian kami Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Bila kulihat bintang gemelapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan sungguh oleh darah-Nya yang kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Sungguh besar Kau Allah.
Allahku. Haleluya, haleluya. Sungguh besar Kau Allahku. Haleluya. Syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Syukur, hosana bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, saat pagi hari ini Bapa, kami boleh diperkenankan untuk datang ke hadirat-Mu, menyembah-Mu Bapa. Biarlah setiap pujian kami ini Bapa, penyembahan kami ini Bapa, menyenangkan hatinya Tuhan Bapa. Sebentar Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati setiap kami yang mendengarkannya Bapa. Buka setiap hati kami supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita, dengan pemahaman yang benar di dalam-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, urapi Bapa, berkati, sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Berjumpa lagi di program Selamat Pagi Bapak. Dan pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan buka di 1 Timotius 2 ayat 4. Mari kita baca. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, masih dengan tema yang sama karena Kristus adalah anugerah, masih dengan situasi suasana yang begitu meriah karena kita memperingati kelahiran Sang Juru Selamat di bulan Desember ini. Kita amat bersukacita, kita amat berbahagia, kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan segala latihan kegiatan yang mempersiapkan hari Natal yang telah tiba memperingati Sang Juru Selamat. Dan kita mau merenungkan, kita mau menyadari, kita mau meresponi bagaimana anugerah ini diberikan kepada setiap kita. Sang Juru Selamat ini turun, yaitu Kristus Yesus, yang 100% Allah, 100% manusia turun ke dunia untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita membaca ayat ini, ternyata keselamatan yang diberikan melalui anaknya yaitu Kristus Yesus, yang diberikan tanpa paksaan. Ketika Allah menurunkan anaknya yang tunggal, itu tanpa paksaan, tanpa tekanan, tanpa rasa terpaksa, supaya semua umat manusia diselamatkan. Tetapi karena kesungguhan dan bukti bahwa Allah mengasihi setiap kita, umat manusia tanpa terkecuali, Bapak Ibu Saudara. Kehendak Allah, inisiatif Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang tanpa paksaan, tanpa tekanan apapun. Dengan ikhlasnya Allah menurunkan anaknya yang tunggal ini, yang dinyatakan secara nyata jelas bahwa Kristus turun ke dunia sebagai juru selamat untuk semua umat manusia di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, tanpa terkecuali, tanpa memisahkan ras, suku, warna kulit, atau apapun itu, entah negara manapun. Tapi Allah menurunkan Sang Juru Selamat ini untuk umat manusia, bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tapi juga untuk orang-orang non-Yahudi kala itu. Allah memberikan anugerah ini tanpa paksaan. Begitu juga Allah menginginkan kita percaya bahwa Kristus Yesus adalah Sang Juru Selamat, juga tanpa paksaan, juga tidak mengharuskan kita untuk percaya. Tapi kita tahu, Bapak Ibu Saudara, siapa yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal, tapi siapa yang tidak percaya, dia akan binasa. Itu jelas sudah kita dengar selama 1 bulan ini. Karena begitu besar kasih Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal.
Barang siapa yang percaya dia akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa yang tidak percaya, dia akan binasa. Allah tidak pernah memaksa setiap kita untuk harus percaya kepada Kristus Yesus. Tapi ada jaminan keselamatan ketika kita percaya bahwa Kristus Yesus adalah juru selamat, menyelamatkan kita dari kutuk dosa, menyelamatkan kita dari belenggu dosa yang selama ini terus menerus melekat kepada kita. Tapi Allah dengan inisiatifnya, dengan kehendak Allah menurunkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa setiap kita tanpa paksaan, cuma-cuma, dan diberikan begitu saja. Allah mempunyai kehendak yang nyata. Allah mempunyai kerinduan. Kehendak Allah ini sungguh-sungguh rindu supaya setiap kita orang percaya itu diselamatkan. Setiap kita umat manusia di dunia ini tanpa terkecuali diselamatkan, Bapak Ibu Saudara. Kehendak Allah ini adalah keinginan Allah yang begitu sungguh-sungguh supaya setiap umat manusia ini diselamatkan. Kalau melihat di dalam dunia ini, ada orang-orang yang tidak percaya, bahkan ada orang-orang yang percaya. Itu justru juga kehendak Allah mengizinkan ada orang-orang yang tidak diselamatkan. Allah juga punya kehendak untuk mengizinkan kita, tidak mengizinkan kita selamat. Karena ketika kita tidak memilih untuk percaya, maka jalannya adalah binasa. Tapi ketika kita memilih percaya, kita akan beroleh hidup yang kekal. Allah mengizinkan hal itu bukan karena keinginan Allah. Karena di awal tadi sudah kita dengar bahwa Allah menginginkan seluruh umat manusia ini diselamatkan. Tapi ketika pilihan kita tetap kepada dosa, pilihan kita tetap kepada hawa nafsu, pilihan kita tetap kepada kebencian, kekhawatiran, tetap kepada hal-hal duniawi, Allah juga mengizinkan untuk kita tidak selamat. Karena Allah tidak memaksa kita untuk percaya. Tapi Allah ingin sebenarnya, Bapak Ibu Saudara, menginginkan seluruh umat manusia diselamatkan. Tapi orang-orang yang tetap memilih di dalam dosa, Allah juga tidak memaksanya. Tapi Allah mengizinkan untuk mereka tidak selamat. Tapi orang-orang yang percaya, seperti saya dan Bapak Ibu Saudara yang selama ini belajar firman, selama ini percaya kepada Kristus, selama ini berpegang teguh kepada iman percaya kita, Allah memberikan janji keselamatan untuk setiap kita, kehidupan kekal untuk setiap kita. Tapi Allah juga mengizinkan ada orang-orang yang tidak selamat, ada orang-orang yang akan binasa. Allah juga mengizinkan karena orang-orang ini yang akan terhilang di dalam dosa. Orang-orang ini yang akan terhilang karena ketegaran hati mereka, kebencian, kekerasan yang mereka pilih. Maka keselamatan ini adalah pilihan, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita mau memilih? Memilih tetap percaya kepada Kristus Juru Selamat, atau memilih kita tidak mau percaya kepada Kristus? Itu adalah pilihan kita, setiap orang-orang yang ada di dunia ini. Ketika kita terus-menerus mendengar bahwa Allah memberikan kehidupan yang kekal ketika kita percaya. Kita hanya disuruh percaya, Bapak Ibu Saudara. Begitu indahnya kasih Allah, begitu indahnya anugerah Allah yang diberikan untuk setiap kita. Tanpa kita harus bekerja keras, tanpa kita harus bersusah payah mendapatkan keselamatan itu, kita diberikan secara cuma-cuma. Tugas kita hanya percaya, tugas kita hanya yakin bahwa Kristus Yesus adalah Juru Selamat. Mari kita meresponi hal ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sadar bahwa Kristus datang ke dunia, kita bersorak-sorai, kita bergembira, tapi kita harus meresponinya dengan benar. Bahwa Kristus sang Juru Selamat. Kita percaya bahwa Kristus sang Juru Selamat. Karena kalau kita tidak percaya, kebinasaan itu yang akan menunggu kita. Allah yang tanpa paksaan, Allah yang berinisiatif memberikan itu, biarlah kita meresponinya dengan baik. Biarlah kita meresponinya dengan sungguh-sungguh sadar bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia. Kita diselamatkan karena inisiatif Allah. Kita diselamatkan karena itu kehendak Allah, bukan karena jerih payah kita, bukan karena usaha kita, bukan karena pelayanan kita, bukan karena hal-hal baik yang kita lakukan.
tapi itu semata-mata cuma-cuma diberikan untuk setiap kita. Mari kita mau respon anugerah ini. Mari kita mau bayangkan anugerah ini begitu indah untuk setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Di Natal ini, di bulan Desember yang penuh dengan sukacita ini, kita mau sadar bahwa anugerah yang diberikan Allah ini sungguhlah besar. Sungguhlah anugerah terindah dalam kehidupan setiap kita, supaya siapa yang percaya dia akan diselamatkan, beroleh hidup yang kekal. Biarlah firman ini dapat meneguhkan setiap kita, meneguhkan hati setiap kita, supaya di dalam kehidupan kita yakin keselamatan ini akan terus kita pegang dan kita akan beroleh kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih karena anugerah yang sudah Tuhan berikan sungguh teramat indah untuk setiap kami. Terima kasih karena Tuhan sungguh teramat baik untuk setiap kami. Kami yakin dan percaya karena kebaikan Tuhan. Kami yakin dan percaya karena kehendak Tuhan, inisiatif Tuhan mendatangkan saju selamat untuk setiap kami. Biarlah kehidupan kami akan terus sama seperti Kristus. Biarlah kehidupan kami akan terus menerus mengikuti Kristus dan percaya akan janji keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya menyertai aktivitas kami di pagi hari ini dan hari-hari berikutnya. Biarlah kami berjalan bersama Kristus. Biarlah kami berjalan seiring dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.